Selanjutnya yaitu klasifikasi bawang merah. Adapun klasifikasi dari tanaman bawang merah yaitu sebagai berikut. Bawang merah termasuk kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyl, ordo Liliflorae, famili Liliaceae, genus Allium, dan spesies Allium cepa. Selanjutnya yaitu metode budidaya. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi untuk budidaya tanaman. Yang pertama ada iklim, suhu udara 25-32 derajat Celcius, kemudian kelembapan udara 50-70%, penyinaran minimal 70%, kemudian untuk tanahnya aluvial dan pH tanah 5,6-6,5, kemudian untuk ketinggian tempatnya lebih dari 0 sampai 1000 mdpl berada di Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Untuk pemilihan lokasi, yang pertama dekat dengan sumber air, yang kedua bukan bekas tanaman terung-terungan, yang ketiga bukan daerah endemik penyakit layu bakteri dan layu fusarium, yang keempat disarankan bekas tanaman padi, jagung, atau tebu. Kemudian untuk penanaman bawang merah sendiri, yang pertama untuk mencegah serangan penyakit layu fusarium, sebelum ditanam, benih bawang merah diberi perlakuan dengan fungisida mancozeb 100 kg benih plus 100 gram fungisida. Selanjutnya, benih disimpan di dalam karung plastik selama 1-2 hari. Kemudian, jarak tanam yang dianjurkan adalah 15 cm dikali 20 cm atau 20 dikali 20 cm. Yang ketiga, benih ditanam dengan cara dibenamkan seluruh bagian umbi ke dalam tanah. Selanjutnya metode pengeringan. Salah satu metode pengolahan dan pengawetan makanan adalah pengeringan. Proses pengeringan sendiri merupakan salah satu penanganan bahan pangan untuk meningkatkan mutu dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Pada penelitian ini, metode dry drying dipilih karena memiliki kelebihan untuk proses pengeringan, yaitu penggunaan udara panas yang diharapkan membuat proses pengeringannya menjadi lebih cepat dan efektif. Pengeringan bawang merah menggunakan dry dryer dengan suhu 70 derajat Celcius dan waktu optimumnya adalah 7 jam. Pada metode ekstraksi, Simplicia umbi bawang merah yang sudah dalam bentuk serbuk selanjutnya ditimbang. Kemudian diekstraksi dengan menggunakan metode maserasi. Simplicia yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam bejana maserasi lalu ditambahkan dengan etanol 70% hingga semua sampel terendam dan maserasi dilakukan selama 3 hari. Setelah dilakukan, maserasi lalu disaring dan dilakukan remaserasi. Hasil fitrat yang diperoleh dievaporasi pada suhu 40 derajat Celcius untuk menguapkan sisa etanol. Ekstrak kental yang diperoleh dihitung persen rendemennya. Selanjutnya, pengeringan ekstrak. Pengeringan ekstrak bertujuan untuk menghasilkan ekstrak yang kering dikarenakan pada pembuatan tablet tidak dapat digunakan ekstrak dalam bentuk kental dan nantinya akan menghasilkan tablet yang memiliki tekstur lembek. Pengeringan ekstrak menggunakan perbandingan avisel dengan ekstrak kental yaitu 1:1, di mana serbuk yang dibuat sebanyak 5 gram. Didapatkan hasil ekstrak kering berwarna coklat dengan kadar kelembapan di bawah 5%.
Mekanisme aksi flavonoid sebagai antidiabetes. Menurut Juwarno dan Widyusanti, bawang merah memiliki potensi sebagai antidiabetes. Bawang merah dapat digunakan sebagai obat antidiabetes mellitus karena memiliki kandungan senyawa flavonoid yang bersifat hipoglikemia, yaitu dapat digunakan untuk menurunkan kadar gula darah. Keberadaan senyawa quercetin, satu jenis flavonoid dari subkelas flavonol yang berpotensi sebagai agen hipoglikemik melalui mekanisme penghambatan terhadap enzim alfa amilase yang berperan dalam pemecahan karbohidrat. Di antara jenis flavonoid yang lain, quercetin memiliki efek inhibisi enzim terbesar. In vitro, quercetin juga berpotensi sebagai inhibitor transport glukosa oleh intestinal glucose transporter (RGLUT2 dan GLUT5) yang bertanggung jawab pada absorpsi glukosa di dalam usus halus. Hal inilah yang menyebabkan quercetin sehingga dapat menurunkan kadar glukosa. Selanjutnya, cara pembuatan yaitu yang pertama, ekstrak kental dari bawang merah dikeringkan menggunakan avisel dengan perbandingan 1:1. Kemudian ditimbang semua bahan yang diperlukan. Selanjutnya, diambil ekstrak kering umbi bawang merah, PVP, amilum, dan laktosa, kemudian dicampurkan sehingga menjadi campuran satu. Kemudian diayak campuran tersebut menggunakan ayakan nomor 100. Dan langkah yang kelima yaitu ditambahkan alkohol secara perlahan dan diaduk sampai homogen hingga membentuk granul. Langkah berikutnya yaitu dikeringkan massa granul menggunakan oven dengan suhu 60 derajat Celcius lalu dimarinasi semalaman. Selanjutnya, massa granul yang telah kering diayak menggunakan ayakan nomor 20. Langkah yang ke-8 yaitu diambil magnesium stearat dan talkum yang merupakan campuran 2, kemudian dicampur dengan campuran 1 hingga homogen. Yang terakhir yaitu dikompres menggunakan cetakan tablet dan dilakukan proses tabletasi untuk memperoleh sebanyak 50 tablet. Selanjutnya yaitu evaluasi fisik granul. Pada evaluasi fisik granul sendiri akan dilakukan beberapa evaluasi. Yang pertama yaitu uji kelembapan granul, yang kedua uji distribusi ukuran partikel, yang ketiga uji kompresibilitas, yang keempat uji sifat alir dan uji sudut diam. Uji kelembapan granul. Tujuan dari uji kelembapan granul dilakukan untuk melihat kandungan air dalam granul. Kandungan air granul yang terlalu tinggi pada granul dapat menyebabkan granul tidak dapat mengalir dengan baik pada saat pentabletan atau tablet yang dicetak dapat melekat pada punch dan die. Untuk cara kerjanya, yang pertama ditimbang 5 gram granul yang telah dikeringkan dan kemudian dikeringkan kembali di dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian diukur berat granul yang telah dikeringkan tersebut dan dihitung kandungan lembabnya dengan rumus persen MC sama dengan berat awal granul dikurangi berat akhir granul dibagi berat awal granul dikali 100%. Di mana kelembapan granul yang baik adalah 1% sampai 5%. Diulangi pengujian tersebut di atas sebanyak 2 kali. Pengulangan sebanyak 2 kali ini dimaksudkan untuk meminimalkan galat percobaan. Selanjutnya ditentukan nilai rata-ratanya. Prinsipnya sendiri yakni angka kelembapan yang tinggi menyebabkan granul akan susah untuk dikompresi karena massa akan lengket pada mesin cetak sehingga menyebabkan tablet mengalami capping. Sedangkan jika kelembapan granul terlalu rendah akan mengakibatkan tablet menjadi rapuh karena daya ikat antar partikel di dalam tablet rendah. Dengan adanya kandungan lembab
ikatan antar partikel akan menjadi kuat sehingga akan berpengaruh terhadap kekerasan tablet, kerapuhan tablet, dan waktu hancur tablet yang akan dihasilkan. Untuk alat yang digunakan yakni timbangan analitik dan oven. Uji distribusi ukuran partikel. Tujuannya yakni untuk melihat keseragaman dan distribusi ukuran granul yang dihasilkan. Cara kerjanya sendiri yakni 100 gram granul diayak dengan ayakan bertingkat electromagnetic shift shaker EMS 8 mulai dari mesh 20, 40, 60, 80, dan 100 selama 5 menit, di mana telah diisi sediaan pada ayakan yang paling atas. Bobot dari masing-masing ayakan ditimbang dan ditentukan rekonsiliasi bobot sediaan. Prinsipnya sendiri yakni ukuran granul yang baik yaitu pada ayakan mesh 60. Ukuran granul memenuhi persyaratan apabila jumlah partikel yang tertampung pada ayakan mesh 60 lebih besar dari 40% dan apabila jumlah partikel yang tertampung pada ayakan yang di bawah mesh 60 lebih besar 40%. Maka proses formulasi atau granulasi tidak baik karena lebih banyak menghasilkan serbuk. Mesh nomor 60 digunakan sebagai persyaratan karena granul yang tertampung pada mesh tersebut berukuran tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Alat yang digunakan yakni shift shaker. Uji kompresibilitas. Tujuan dari uji kompresibilitas ini bertujuan untuk menentukan apakah sifat bahan dapat membentuk massa yang stabil dan kompak bila diberi tekanan, karena tablet yang memiliki persen kompresibilitas yang baik akan lebih mudah dikempa. Untuk cara kerjanya sendiri yakni 100 gram granul masukkan dalam gelas ukur dengan volume awal 210 ml. Lalu, granul dimasukkan ke dalam gelas beker kemudian dimampatkan sebanyak 500 kali ketukan dengan alat uji. Setelah itu didapatkan volume akhirnya yaitu 175 ml. 10% granul dihitung menggunakan persamaan I sama dengan V0 dikurangi V1 per V0 dikali 100%. Prinsipnya sendiri yakni uji kompresibilitas yang memenuhi persyaratan menunjukkan persen indeks kompresibilitas dari seluruh formula yaitu kurang dari 20%. Besar kecilnya persen kompresibilitas dipengaruhi oleh ukuran granul dan bentuk granul. Semakin kecil kerapatan bulk yang diperoleh maka akan semakin baik sifat alirnya. Untuk alat yang digunakan yakni gelas ukur. Uji sifat alir. Tujuannya sendiri yakni untuk memastikan dalam pembuatan tablet mendapatkan pencampuran yang efisien. Cara kerjanya yakni ditimbang 30 gram granul dan dimasukkan ke dalam corong yang bagian bawahnya ditutup. Pada saat yang bersamaan, tutup dibuka dan stopwatch dihidupkan. Dicatat waktu yang dibutuhkan granul untuk mengalir seluruhnya dari corong dan dihitung kecepatan alirnya. Prinsip dari uji ini yakni kecepatan alir campuran serbuk berhubungan dengan sifat alir campuran serbuk, di mana mempengaruhi pengisian yang seragam, baik bobot maupun obat dalam tablet ke dalam lubang cetak mesin tablet. Dan untuk memudahkan gerakan bahan, di mana kecepatan alirnya lebih dari 10 gram per detik berarti memiliki sifat aliran yang baik. 4-10 gram per second memiliki sifat aliran yang baik. Untuk 1,6 sampai 4 gram per second memiliki sifat aliran yang sukar. Untuk kurang dari 1,6 memiliki sifat alir yang sangat sukar. Untuk alat yang digunakan yakni tidak diperlukan alat khusus, dilakukan dengan corong dan stopwatch kemudian dihitung menggunakan rumus berat per waktu. Uji sudut diam. Sudut diam merupakan uji granul yang penting untuk mengetahui sifat alir granul. Serbuk akan membentuk kerucut. Semakin datar kerucut yang dihasilkan, maka sudut diam akan semakin kecil. Untuk cara kerjanya sendiri yakni sebanyak 100 gram granul ditimbang. Kemudian granul dituang melalui tepi corong secara perlahan-lahan ke dalam corong yang bagian bawahnya tertutup. Tutup corong bagian bawah dibuka secara perlahan-lahan dan granul dibiarkan mengalir keluar hingga membentuk kerucut. Tinggi granul yang terbentuk kerucut tersebut dan jari-jari granul lalu diukur. Prinsipnya sendiri yakni uji sudut diam diperoleh dengan mengukur tinggi dan jari-jari tumpukan granul yang terbentuk. Bila sudut diam yang terbentuk kurang dari sama dengan 30 derajat menyatakan bahwa sediaan dapat mengalir bebas. Dan bila sudut yang terbentuk lebih dari sama dengan 40 derajat menyatakan bahwa sediaan memiliki daya alir yang kurang baik. Alat yang digunakan yaitu
corong, dan bridge. Selanjutnya kita akan memasuki evaluasi fisik tablet. Uji organoleptis. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui warna, bau, tekstur sediaan tablet. Nah, cara kerja yang dilakukan yakni pengamatan secara visual terhadap bau, bentuk, dan juga warna sediaan tablet. Kemudian prinsipnya adalah parameter kualitas tablet yang baik adalah bentuk sediaan padat dan keras, tablet berbau khas, dan berwarna sesuai bahan yang digunakan. Kemudian alat yang digunakan adalah panca indera. Uji keseragaman bobot. Tujuannya yakni untuk mengetahui keseragaman sediaan dan memastikan bahwa setiap tablet mengandung sejumlah obat atau bahan aktif dengan takaran yang tepat dan merata. Cara kerjanya sendiri yakni keseragaman bobot ditetapkan sebagai berikut. Ditimbang 20 tablet dan dihitung bobot rata-ratanya. Jika ditimbang satu persatu, tidak boleh lebih dari 2 tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata. Lebih dari harga yang ditetapkan pada kolom A dan tidak boleh ada satupun tablet yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata yang ditetapkan dari kolom A dan B. Diulang dengan 10 tablet dan tidak boleh ada satu tablet pun yang bobot rata-rata yang ditetapkan di kolom A dan B. Prinsipnya sendiri yakni tidak lebih dari 2 tablet yang mempunyai penyimpangan lebih besar dari kolom A dan tidak boleh ada satu tablet pun yang mempunyai penyimpangan bobot lebih besar dari kolom B. Tabel persyaratan penyimpangan bobot dapat dilihat di bawah ini. Untuk alat yang digunakan yakni timbangan analitik. Selanjutnya ada uji waktu hancur. Tujuannya adalah untuk menentukan kesesuaian dengan persyaratan waktu hancur yang tertera dalam masing-masing monografi untuk sediaan tablet. Nah, cara kerja yang dilakukan pada uji kali ini yakni tablet yang akan diuji sebanyak 6 tablet dimasukkan ke dalam setiap tub, ditutup dengan penutup, dan dinaik turunkan keranjang tersebut dalam medium air dengan suhu 37 derajat. Nah, dalam monografi yang lain disebutkan bahwa medium yang digunakan merupakan simulasi larutan gastrik atau gastric fluid. Waktu hancur dihitung berdasarkan tablet yang paling terakhir hancur. Nah, persyaratan waktu hancur untuk tablet tidak bersalut adalah kurang dari 15 menit. Nah, maka apabila waktu hancur yang didapatkan setelah uji ini adalah kurang dari 15 menit, maka waktu hancur yang dilakukan sesuai dengan kriteria standar. Nah, alat yang digunakan pada uji waktu hancur kali ini adalah disintegration tester dalam bentuk keranjang. Selanjutnya adalah uji keseragaman ukuran. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan ketebalan tablet yang berhubungan dengan kekerasan tablet. Cara kerja yang dilakukan pada uji kali ini adalah tablet diukur tebal dan diameternya 1 per 1. Nah, prinsipnya adalah diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 4 per 3 kali tebal tablet. Nah, alat yang digunakan adalah jangka sorong. Selanjutnya adalah uji kerapuhan. Tujuannya adalah untuk mengukur ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dialaminya sewaktu pengemasan dan pengiriman. Cara kerjanya adalah dibersihkan terlebih dahulu 20 tablet, kemudian ditimbang dan dimasukkan ke dalam viabiliter tester. Nah, selanjutnya diatur kecepatan putaran sebanyak 25 rpm selama 4 menit. Ditekan tombol start, kemudian ditunggu sampai alat berhenti berputar. Nah, setelah itu dibersihkan tablet dari debu tablet yang rapuh, ditimbang kembali tablet dan diuji kerapuhannya, dihitung persentase bobot yang hilang. Nah, tablet dianggap baik bila kerapuhannya tidak lebih dari 1%, karena semakin besar harga persentase kerapuhan, maka semakin besar masa tablet yang hilang. Nah, alat yang digunakan pada uji kali ini adalah viability tester. Baik, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, bawang merah dapat digunakan sebagai obat diabetes mellitus dikarenakan memiliki kandungan senyawa flavonoid yang bersifat
hipoglikemia, yaitu dapat digunakan untuk menurunkan kadar gula darah. Nah, keberadaan senyawa quercetin, satu jenis flavonoid dari subkelas flavonol yang berpotensi sebagai agen hipoglikemik melalui mekanisme penghambatan terhadap enzim alfa amilase yang berperan dalam pencegahan karbohidrat. Nah, didukung dengan pembudidayaan umbi bawang merah yang mudah. Oleh karena itu, dibuatlah sediaan tablet antidiabetes dari umbi bawang merah atau Allium CPL dengan menggunakan bagian umbi lapisnya. Nah, kemudian, kesimpulan yang kedua adalah formulasi tablet umbi bawang merah dengan bahan pengikat yaitu PVP sebesar 5% menghasilkan karakteristik tablet yang baik, yaitu dengan memiliki kerapuhan di bawah 1%, sehingga PVP yang digunakan sebanyak 5% merupakan formula yang paling optimum untuk tablet umbi bawang merah. Saran yang dapat kami berikan untuk produksi herbal atau jamu antidiabetes ekstrak bawang merah selanjutnya, yakni diharapkan dapat mengoptimalkan pengambilan bahan bakunya, bukan hanya dari umbi bawang merahnya saja, tetapi bisa dari bagian bawang merah yang lain. Berikut adalah daftar pustaka yang kami ambil. Terima kasih telah menonton video presentasi dari kami kelompok 10 PBL Sediaan Herbal Farmasi UIN Malang, yakni tepatnya pada tema tablet antidiabetes dari umbi bawang merah. Semoga informasi yang kami berikan ini dapat bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.